mengenai dimensi-dimensi ini ya, responsibility. Nah, ada 4 dimensi yang saya kira penting yang ingin ditawarkan dalam artikel ini, dan mungkin kita bisa nanti jadikan ini rujukan ya ketika teman-teman menulis teman-teman menulis book chapter nanti. Oke. 4 dimensi ini teman-teman yang perlu kita lihat bersama-sama. Oke, saya geser dulu. Yang pertama itu adalah dimensi anticipation. Dimensi anticipation itu terkait tentang pertanyaan what if gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan apa ya? Gimana ya? What if? Dan ini kita bisa lihat dimensi anticipation ini itu ada beberapa teknik atau pendekatan yang bisa dilakukan untuk memenuhi dimensi anticipation dalam responsible innovation. Nah, saya kira ini misalnya ada foresight, technology asset. Foresight itu berarti kita melihat tren-tren saat ini dan kita memproyeksikannya ke masa depan gitu. Teknik foresight. Lalu ada technology assessment, jadi kita melakukan evaluasi terhadap teknologi dan kira-kira membangun evaluasi assessment terhadap teknologi itu. Nanti dari hasil assessment akan menghasilkan apa kira-kira risiko-risiko yang akan terjadi, dan dari situ muncul langkah-langkah antisipasi, kira-kira gitu ya, technology assessment. Lalu ada horizon scanning, scenarios, vision assessment, social literacy teknik. Nah, saya kira yang perlu kita perhatikan adalah dari beberapa langkah antisipasi ini kita bisa kategorikan menjadi 2 teknik sebenarnya, dan itu juga diakui oleh Stilgo dalam tulisannya. Foresight and technology assessment itu adalah part dari teknik yang masih berada pada paradigma technological determinism. Kenapa? Karena foresight and technology assessment ini tidak secara kritis mempertanyakan gitu ya perkembangan teknologi. Jadi keduanya mengakui bahwa perkembangan teknologi itu akan terjadi secara linear. Nah, itu yang diargumenkan oleh Stilgo. Lalu mekanisme scenarios building, vision assessment. Scenarios itu kita melihat masa depan itu dengan membuat beberapa senario yang akan terjadi di masa depan gitu ya. Ya, ini mungkin kalau boleh dibilang film-film fiksi gitu, film-film tentang masa depan itu banyak mengambil teknik senario sebenarnya. Jadi membayangkan masa depan seperti apa. Ada yang membayangkan masa depan secara utopis, ada yang membayangkan masa depan secara distopia. Lalu vision assessment. Nah, ini juga yang menarik. Alih-alih kita mengevaluasi teknologinya, justru kita mengevaluasi visions aktornya. Apa sih yang dibayangkan oleh aktor itu, gitu misalnya. Kalau kita bicara mengenai Elon Musk, alih-alih kita mengakses atau mengevaluasi teknologi yang sekarang sedang dikembangkan, yang dilakukan dalam langkah antisipasi ini adalah kita mengakses apa sih vision yang dibayangkan oleh Elon Musk mengenai masa depan, kira-kira gitu. Nah, ini kalau dalam artikel Stilgo, teknik-teknik ini termasuk teknik-teknik yang bersifat social constructions. Kenapa? Karena mengembalikan lagi imajinasi masa depan itu di kapasitas setiap aktornya gitu, bukan melihat di teknologinya. Nah, ada salah satu teknik, kalau saya boleh bilang ya, misalnya seperti vision assessment, itu bisa juga kita katakan sebagai teknik-teknik backcasting, lawannya foresight gitu ya. Kalau foresight itu melihat bagaimana tren-tren zaman sekarang, tren-tren yang sekarang akan menentukan masa depan, itu foresight. Kalau backcasting itu sebaliknya. Apa sih yang kita bayangkan, apa sih yang kita inginkan di masa depan? Misalnya kita ingin Indonesia menjadi negara yang zero waste gitu misalnya, atau misalnya Indonesia menjadi saya nggak tahu ya, misalnya menjadi negara yang memenuhi SDG gitu misalnya, sustainable misalnya. Nah, itu bayangan masa depannya. Nah,
teknik backcasting adalah membuat apa yang kita lakukan di masa sekarang itu memenuhi masa depannya. Jadi sebaliknya, kita bayangkan masa depan dulu, lalu setelah ada visi yang jelas dari masa depan itu, kita mundur balik. Oke, kalau kita mau menjadi negara yang zero waste, apa yang harus dilakukan 5 tahun ke depan misalnya. Nah, itu adalah teknik-teknik yang disebut sebagai backcasting. Lalu ini ada banyak sekali ya diskusi mengenai langkah-langkah antisipasi ini, tapi yang ingin saya tekankan adalah kita perlu memperhatikan dari langkah-langkah ini mana yang kira-kira langkah-langkah yang masih bersifat technological deterministic dan mana langkah-langkah yang bersifat social constructions of technology. Itu dimensi yang pertama. Lalu dimensi yang kedua itu mengenai reflexivity. Ini juga saya kira poin menarik adalah kita tidak hanya membayangkan refleksi itu terjadi di level individu. Tidak cukup hanya pemimpinnya saja, hanya Elon Musk-nya saja yang reflektif, atau misalnya hanya Mark Zuckerberg-nya saja yang reflektif, tapi kita perlu membayangkan bagaimana institusi itu menjadi institusi yang bersifat reflektif. Nah, kalau menurut Stilgo, apa sih yang dimaksud dengan reflective institutional practice? Di sini menurut Stilgo, reflective institutional practice itu adalah ketika institusi bisa holding a mirror up to one's own activities, commitment, and assumption, and being aware of the limit of knowledge and being mindful that particular framing of an issue may not be universally held. Artinya ketika secara institusi gitu, mereka bisa seolah-olah gitu ya memiliki cermin yang bisa selalu dipandang untuk mengetahui apa ya limitasi-limitasi yang saya punya gitu dan mengetahui apa kira-kira konsekuensi dari asumsi dari kebijakan yang diambil oleh institusi. Bentuknya seperti apa? Nah, ini yang menarik gitu ya. Macam-macam misalnya ada code of conduct, ada bentuknya ethical technology assessments, ini bisa menjadi kayak cerminnya kalau institusi mau melihat apakah kebijakannya sudah memenuhi kode etik akan melihat ke sini gitu ya. Ada yang menarik juga embedded social scientist dan ethicists in laboratories. Nah, ini juga menarik saya kira karena seringkali dunia lab gitu ya atau dunia lab atau dunia programming itu sangat terpisah dengan dunia sosialnya. Nah, yang ingin ditawarkan oleh Stilgo justru ini perlu digabungin jadi satu. Ini yang disebut sebagai laboratory reflexivities. Itu menjadi sangat gitu. Dan mungkin saya kira belum banyak juga ya praktek-praktek laboratory reflexivity yang ada di Indonesia gitu, di mana di satu lab atau misalnya di satu startup gitu ya, orang IPA sama orang IPS-nya jadi satu bikin bikin produk gitu. Jadi programmernya jadi satu sama orang-orang ilmu pemerintahan atau ilmu politik untuk membuat sebuah produk. Seringkali yang terjadi adalah division of labor. Ini beberapa kali saya ngobrol sama teman-teman dari alumni HI gitu. Mereka seringkali dapat kerjaannya kalaupun di startup di bidang PR atau di bidang government relations gitu ya. Jarang ada yang jadi bekerja di bidang product development misalnya. Nah, itu saya kira menjadi salah satu praktek yang saat ini masih sangat marginal gitu ya, laboratory reflexivity. Nah, saya lanjut 2 lagi, habis itu kita diskusi ya, teman-teman. Dimensi yang ketiga itu adalah inclusions. Nah, saya kira ini sudah sering banget gitu ya jadi diskusi bahwa kalau kita mau menunjukkan perusahaan yang demokratis, kalau kita mau menjadi menjadi aktor yang demokratis, kita harus bersifat inklusif dengan melibatkan banyak orang gitu ya, bersifat partisipatif. Itu bukan hal yang keliru, saya kira, tapi mungkin yang perlu diperhatikan bersama adalah apakah prosesnya memang betul-betul inklusif. Gitu. Nah, di sini Kellen itu ya di artikel ini memberikan 3 kriteria yang saya kira penting untuk menentukan apakah suatu proses
inovasi ini sudah bersifat inklusif atau belum. Yang pertama adalah kriteria intensitinya. Jadi intensity itu terkait how early members of the public are consulted and how much care is given to the composition of the discussion group. Intensity itu terkait tentang tahapannya. Jadi proses konsultasi publik itu dimulai dari kapan? Kalau misalnya produknya udah jadi, baru konsultasi publik, maka saya kira itu prosesnya sudah sangat terlambat. Nah, yang dibayangkan adalah seharusnya proses konsultasi publik itu dilakukan sedini mungkin, bahkan mungkin semenjak sudah ada desain draftnya, begitu ya, sudah mulai mengundang publik untuk memberikan masukan dan pendapat, dan lagi-lagi bukan hanya meminta publik memberikan masukan, tapi memang betul-betul merespons masukannya gitu ya. Kalau memang at the end of the day dianggap ini nggak layak, nggak usah dibikin produknya, mau nggak mau kita harus siap-siap bikin harus dibatalkan, atau mau nggak mau kita harus mengubah gitu produk inovasi yang ingin dilakukan. Lalu prinsip yang kedua itu tentang openness, gitu ya. How diverse the group is and who is represented. Seringkali juga kalau saya ngobrol misalnya kemarin waktu saya riset mengenai taksi online gitu, perusahaan platform itu udah punya udah punya grupnya sendiri gitu ya, sudah punya komunitas driver sendiri yang sering diundang ke perusahaan-perusahaan platform, sehingga grup-grup atau komunitas-komunitas driver yang sering demo itu justru nggak pernah diundang. Nah, saya kira ini sangat terkait tadi dengan prinsip openness-nya. Kalau boleh dibilang berarti praktek seperti itu, walaupun kesannya kami udah ngobrol kok sama driver gitu ya, tapi kalau yang diajak ngobrol cuman yang suka-suka aja gitu ya, yang mendukung-mendukung aja, itu tidak sesuai dengan prinsip openness yang dimaksud dalam Kellen di sini. Nah, yang ketiga itu adalah kriteria quality. Jadi bagaimana kualitas dari diskusinya. Tadi seperti yang saya sampaikan, apakah diskusi itu memang bersifat interaktif, dan di sini aktor memang betul-betul bahasanya itu take into account gitu ya, betul-betul mempertimbangkan semua masukan, atau hanya sekedar sosialisasi gitu misalnya. Jadi produknya udah ada, kamu datang mendengarkan tanda tangan terus pulang gitu, nggak ada perubahan yang terjadi. Nah, itu tadi prinsip yang menarik mengenai inclusions, dan di sini kalau kita lihat di screen, proses inclusions itu ada banyak ada banyak teknik yang bisa dilakukan gitu ya, misalnya dengan consensus conference, citizen juries gitu ya, focus group, science shops, deliberative mapping, dan lain-lain. Lay membership. Nah, lay membership ini juga seringkali disebut ya. Jadi seringkali justru kalau kita lihat di Indonesia yang diundang itu masih yang expert gitu. Padahal kita juga perlu mengundang orang awam, karena orang awam memiliki pandangan yang justru bisa out of box gitu, yang nggak selama ini nggak diperhatikan mungkin oleh para expert. Karena tadi ya, kalau merujuk lagi ke apa yang disampaikan oleh Latour mengenai paradox of science and technology, justru semakin expert semakin tinggi uncertainty dan ignorance. Nah, itu ini menarik ya, saya kira memasukkan lay membership atau orang-orang awam dalam dalam komposisi panel expert. Dan dimensi yang terakhir itu adalah responsiveness. Responsiveness ini kalau kita merujuk pada makna respon itu artinya ada dua. Yang pertama itu adalah to react, dan yang kedua itu adalah to answer. Jadi makna respons perusahaan yang responsif sebenarnya adalah bukan hanya perusahaan yang bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan atau kritik-kritik yang mengacu padanya, tapi juga bisa bereaksi gitu, yang memberikan reaksi setelahnya kalau memang masukannya dianggap sesuai gitu ya, memberikan dampak yang lebih baik, ya berarti reaksinya harusnya bisa melakukan perubahan dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi itu, dan prinsip dimensi responsiveness ini, teknik-tekniknya ada beberapa yang bisa diterapkan begitu ya.
open access, lalu niche management, stage gates. Stage gates ini adalah yang diterapkan dalam studi kasus di paper ini. Jadi yang dilakukan adalah membuat proses inovasi itu menjadi beberapa tahap, dan di setiap tahapnya itu mereka melakukan evaluasi terhadap prinsip-prinsip responsibility-nya. Nah, itu juga menarik ya, saya kira, karena ketika proses inovasi itu dibagi menjadi beberapa tahap, itu memastikan setiap tahapannya itu melewati proses-proses deliberasi dari berbagai aspek. Nah, saya kira itu teman-teman mengenai framework responsible innovation yang ingin saya sampaikan begitu. Silahkan kalau ada yang ingin memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan bisa raise hand.